Nah, sahabat menerima dari Rasulullah. Siapa nih sahabat ini? Sahabat itu yang bisa dikatakan sahabat itu kriterianya ada 3. Kalau nggak memenuhi kriteria ini, nggak dikatakan sahabat. Apa kriterianya? Pertama adalah orang itu satu zaman dengan Rasulullah. Ya, orang itu satu zaman dengan Rasulullah. Yang kedua, kriterianya adalah orang itu pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, pernah bertemu dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah orang itu sampai akhir hayatnya dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang sezaman, ada orang yang beriman, tapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni, misalnya contohnya. Itu beliau sezaman dengan Rasulullah, tapi berada di tempat yang lain. Ya, berada di tempat yang lain, sehingga tidak digolongkan sebagai sahabat Rasulullah. Ini kriterianya 3. Nah, setelah Rasulullah turunkan dengan bermacam-macam cara, para sahabat itu kan melihat Rasulullah itu kadang-kadang sholatnya Allahu Akbarnya begini, kadang-kadang Allahu Akbarnya begini. Dan itulah yang diceritakan oleh para sahabat yang selalu setiap hari, day to day, hari demi hari, jam demi jam bergaul dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah menurunkan dengan cara mencontoh. Para sahabat itu mencontoh. Para sahabat itu mencontoh. Duduknya Rasulullah seperti apa? Berdirinya Rasulullah seperti apa? Bersedekapnya Rasulullah seperti apa? Takbiratul ihramnya Rasulullah seperti apa? Bahkan sampai pada kehidupan pribadi pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini berbeda-beda. Ya. Ada orang yang mendengar Rasulullah membaca basmalah pada waktu membaca Al-Fatihah. Tapi ada juga sahabat yang tidak mendengar Rasulullah membaca Al-Fatihah. Ini sangat tergantung kepada keadaan. Di mana dia berdiri, apakah dia masbuk atau tidak. Dulu kan belum ada mic. Ya. Dulu belum ada mic, boro-boro mic. Lantainya juga bukan keramik atau granit seperti ini, ya. Tanah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan. Dilihat oleh para sahabat. Sahabat menceritakan lagi kepada teman-teman yang lain atau tabi'in. Nah, di bawah sahabat ini ada yang disebut dengan tabi'in. Ya. Ada yang disebut dengan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Ya. Siapa itu tabi'in? Yaitu generasi setelah sahabat. Ya. Kemudian dia belajar bersama kepada sahabat ini. Dia adalah orang yang ikut belajar kepada sahabat. Dia ikut belajar pada sahabat dan sampai akhir hayatnya dia adalah orang yang memeluk agama Islam, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Yang munafik, yang kafir, yang murtad tidak dikategorikan sebagai tabi'in. Ya. Nah, di bawah tabi'in itu ada lagi yang disebut dengan tabi'in. Ya, yang disebut dengan tabi'in. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa generasi yang terbaik itu adalah generasiku. Ya, generasiku. Kemudian setelahnya, itu artinya kalau generasiku itu artinya sahabat yang sama sezaman dengan Rasulullah. Kemudian setelah itu yaitu generasi tabi'in. Ya. Kemudian setelah itu, jadi setelah itunya itu ada hadis yang mengatakan setelahnya itu tuh 3 kali, ada hadis yang mengatakan setelah itunya tuh 2 kali. Ya. Terserah deh mau ngambil yang mana. Kalau saya lebih memilih yang 2 kali menyebutnya. Ya. Jadi kalau disebut dengan
generasiku berarti itu sahabat. Setelahnya adalah tabi'in. Setelahnya adalah tabi'in yang kita kenal dengan tabi'in, ya. Generasi setelahnya. Ini adalah 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, 3 generasi terbaik yang disebutkan Rasulullah. Nah, yang mana yang tabi'in itu? Yaitu orang yang belajar kepada tabi'in, berada generasinya sedi bawah daripada tabi'in, ya. Dia belajar dan sampai akhir hayatnya adalah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sebagian ulama menggariskan bahwa itu sekitar 200 tahun batasnya. Sekitar 200 tahun. Sampai tahun 200 sekian lah. Nggak lewat daripada 300. Inilah yang disebut dengan tabi'in. Nah, kita lihat bahwa para imam mazhab itu berada di garis ini. Berada pada posisi tabi'in. Ya, berada pada posisi tabi'in. Mereka semua belajar kepada tabi'in, berguru kepada tabi'in. Jadi sahabat itu banyak, tabi'in itu jauh lebih banyak, tabi'in itu jauh lebih banyak. Nah, di antara para tabi'in itulah yang kita kenal dengan imam-imam mazhab. Mereka ada pada posisi itu. Mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 sampai 150 Hijriah. Ya. Jadi sekitar 70 tahun beliau hidup. Kemudian Imam Malik bin Anas atau pendiri Imam Maliki itu tahun 93 lahirnya. Kemudian wafat pada tahun 179 Hijriah. Kelihatan nih antara Abu Hanifah dan Imam Malik itu selisih umur 13 tahun. Mereka ini satu zaman, mereka pernah ketemu, bahkan mereka pernah berdebat, Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, ya, memperdebatkan satu masalah saja, satu item, itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Nanti kita cerita detailnya, ya. Kemudian mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i itu lahir tahun 150, wafat tahun 204. Ya. Jadi umur 54 nih. Pas-pas umur saya nih, nggak tahu berarti dikit-dikit juga lagi meninggal kan. Nggak tahu. Kemarin alhamdulillah lewat dari sakratul maut, ya alhamdulillah. Ya, kita lihat di sini Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir, ya. Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Di tengah-tengahnya ada Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Malik itu bertemu dengan Syafi'i. Bahkan bukan hanya bertemu, Imam Malik itu adalah guru daripada Imam Syafi'i. Mereka saling berguru, ya. Kemudian setelah itu ada Imam Ahmad bin Hambal. Tahun 164 sampai 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal ini ketemu dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad ini berguru kepada Imam Syafi'i. 2 kali beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, inilah yang disebut dengan generasi salaf, ya, generasi salaf. Jadi kalau Bapak pernah dengar kita bermanhaj kepada salafus soleh, ya, itu artinya adalah kita mengikuti. Manhaj itu artinya jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Kita mengikuti jalan ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau yang saya gambarin panah ini adalah hubungan ke atas, ya, hubungan ke atas. Jadi kalau yang disebut dengan manhaj itu kita mengikuti paham atau pemahaman yang sesuai dengan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jadi kalau ikut mazhab itu artinya adalah sudah bermanhaj kepada Rasulullah SAW. Karena nggak akan keluar dari ini. Mau lewat mana? Emang bisa langsung ke sini, langsung ke sahabat? Nggak bisa. Jalurnya lewat mana? Emang kita ketemu
Enggak. Kita enggak ketemu sama Rasulullah. Kita enggak ketemu dengan para sahabat. Kita enggak ketemu dengan para tabi'in. Bagaimana cara mengambil ilmunya? Bagaimana cara mengambil contohnya? Pasti kita melewati ini. Dan orang-orang ini yang sudah menseleksi mana yang benar, mana yang salah, kemudian dia menfatwakan. Dengan kapasitas ilmu yang luar biasa, yang jauh daripada kita sekarang. Nah, setelah itu ada di bawahnya generasi berikutnya adalah yang kita kenal dengan imam-imam hadis, ya. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Imam Bukhari itu wafat tahun 256, Imam Muslim 261, Ibnu Majah 273, Abu Daud 275, ini wafat ya. At-Tirmizi 279, An-Nasai 303. Ini yang biasa kita kenal dengan Kutubus Sittah. Kemudian ada Darqutni 385, yang agak jauh sedikit itu Ibnu Hibban 478. Ini di bawah daripada mereka ini. Para imam-imam ini. Kita lihat 256. Imam Bukhari itu sempat berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi mazhab yang dia anut adalah mazhab Syafi'i. Ya. Itu bukan berarti seorang itu berguru kepada dia, kemudian dia ambil, harus ikut mazhabnya. Enggak. Imam Bukhari, Imam Muslim itu mazhabnya Syafi'i. Tapi Imam Bukhari pernah belajar dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, ini kita lihat, ini berada di bawah. Berada di bawah. Artinya berada di bawah ini. Mereka pun mengambil hadis-hadis ini ya lewat sini juga. Ya. Ini yang harus kita pahami, siapa itu generasi salaf itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau, anti kepada mazhab, ngakunya bermazhab salaf, mazhab yang mana yang diambil? Ya. Bermanhaj kepada manhaj salaf, tapi nggak ngambil, menolak para imam mazhab, lewat mana dia? Langsung dari sini. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, hadis-hadisnya. Orang ini hadis ini ngambil ke sini kok. Orang-orang ini juga bermazhab ke sini. Jadi lucu.